malam ini sengaja saya bawa kitab Irsyadul Ibad. Nah, ini kitabnya warnanya hijau. Irsyadul Ibad ila Subulir Rasyad. Ini karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Syekh Zainuddin Al-Malibari salah satu yang ngarang kitab Fathul Mu'in. Ya, yang terkenal sampai gini hari. Kitab itu tersebut dikaji di seluruh pesantren di belahan dunia, di Asia, apalagi di Indonesia. Sampai gini hari Fathul Mu'in itu dikaji. Salah satu bab yang termaktub dalam kitab ini tentang ziarah kubur menceritakan betapa dahsyatnya kiriman. Ini kiriman, bacaan Al-Quran, bacaan umul kitab, maupun sesuatu pemberian yang sifatnya sedekah yang kita niatkan kepada orang tua. Ini terekam di dalam kitab ini betapa dahsyatnya, langsung dirasakan oleh almarhum orang tua yang dikirimin tersebut. Ini saya bacain malam ini nih. Jadi kitab ini kitab fikih tapi campur tasawuf. Nah, perpaduan antara fikih dan tasawuf. Seru, pokoknya kitab ini seru. Nah, kita bacakan dulu. Ini buat buat pelajaran buat kita, hikmah, kita hikmahi bareng-bareng, kita sama-sama mengingatkan betapa pentingnya yang tadinya kita sepelein, kiriman-kiriman Fatihah dalam pengajian ini, nanti kita dengerin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini anggap aja sebagai selingan, tapi selingannya penting ya. Wa hukiya ba'du ahlul ilmi anna rajulan ra'a fin naumi ahlal kuburi fi ba'dil maqabir. Imam Zainuddin Al-Malibari mengkisahkan ada seorang yang alim dan soleh bermimpi. Ini bermimpi. Cuman Imam Zainuddin gak menyebut siapa orang tersebut. Bisa jadi Imam Zainuddin itu sendiri, cuman gak disebut aja gitu. Ya, bermimpi tentang ahlal kubur, para penduduk kuburan ya. Qad kharaju, ternyata ahlul kubur yang sudah meninggal itu keluar dari makamnya masing-masing. Ini bukan Baihaqi yang ngomong, ini Imam Zainuddin Al-Malibari, orang alim alamah yang kitabnya banyak banget dah. Salah satu diantaranya Fathul Mu'in. Qad kharaju min kuburihim ila zahiril muqbirah ya. Mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka, semuanya itu ahlul kubur ya. Wa idzan bihim yaltaqituna syai'a ma yadri ma huwa. Dan orang-orang ahli kubur tersebut, para ahli kubur itu keluar untuk apa? Berebutan sesuatu ma yadri, yang saya nggak tahu itu berebutan apa. Jadi kayak lampu Aladin aja modelnya itu. Keluar, yang kuburan satu keluar. Nah, mereka ini berebut sesuatu dari tanah, yang sesuatu itu tidak diketahui oleh si pemimpi itu. Ya. Fata'ajubu min zalika wa ra'aitu rajulan minhum. Dan saya sempat takjub melihat keadaan itu. Ya. Wa ra'aitu rajulan, dan di sisi lain saya melihat ada seorang laki-laki yang duduk manis di kuburannya. Artinya nggak ikut-ikut campur berebutan, sebagaimana ahli-ahli kubur yang pada saat itu sedang berebutan. Nih, ya. Wa ra'aitu rajulan minhum jalisan la yaltaqitu ma'ahum. Fadnutu minhu wa sa'altu mal ladzi yaltaqitu haula'i. Lalu aku berkata atau bertanya, sang pemimpi itu, orang soleh itu bertanya saking penasarannya kepada orang tua yang duduk di sebelah kuburan yang tidak ikut berebutan tadi. Wa sa'altu, dan bertanya dia, falam talqitu anta ma'ahum. Wahai bapak, kenapa anda tidak berebut bersama mereka? Gitu. Jadi orang tua itu ditanya. Lalu kemudian qala ana ghanni an dzalika faqultu bi ayyi syai'in. Jadi begitu ditanya, Pak, kenapa anda nggak ikut berebutan para ahli kubur sebagaimana yang anda lihat, yang anda saksikan dan kita saksikan? Oh maaf, saya sudah kaya. Jawaban orang tua yang duduk di kuburan tadi itu ahli kubur juga,
ahli kubur juga. Bukannya orang yang mimpi juga, bukan, itu ahli kubur juga. Kemudian fakultu, saya bertanya lagi, bi ayyi syai'in anta ghani? Bagaimana caranya engkau merasa kaya? Bagaimana ceritanya Anda merasa puas? Bagaimana Anda ceritanya merasa cukup sehingga tidak lagi berebutan di antara mereka? Ya, faqala, dan lelaki yang duduk di kuburan, di samping kuburan itu, ahli kubur itu berkata, bi khatmati yaqra'uha wa yahdiha ila kulli yaumin waladi yubi'uz zalabiyah fis suqi fulani. Ketahuilah saudaraku, ya, saya ini merasa cukup, merasa kaya karena saben hari anak saya, dia nunjuk anak saya yang berdagang di pasar di pasar Ono, anak saya seorang laki-laki senantiasa mengirimin saya hadiah, ya, fi kulli yaumin, setiap hari. Hadiahnya berbentuk bacaan Al-Quran. Anak saya itu jualan kue jalabiyah. Tuh. Anak saya itu kerjaannya dagang kue jalabiyah di pasar gitu. As-suqi fulani, pasar fulan, pasar Ono maksudnya. Kalau jalabiyah di Cikarang kan kue apa tuh? Kue gemplong, ya? Kayak gemplong. Tapi kalau di sana bukan gemplong, jalabiyah itu kue yang isinya daging, tapi bentuknya mirip kue jalabiyah di Cikarang. Serius. Terus kemudian ketika kita singkat, ya, ketika dijawab seperti itu, sang orang soleh yang ahli ilmu tadi terbangun, terkaget-kaget, bangun, dia sadar, ya Allah, ini mimpi kayak nyata. Saya diberi petunjuk pasar Ono, dia tahu itu pasar, dia sangat akrab. Betul, bangun tidur pagi-pagi, selesai sholat subuh, kira-kira matahari terbit, orang soleh tadi menghampiri pasar yang ditunjuk oleh orang tua ahli kubur yang ada di dalam mimpinya. Betul, begitu diperhatikan dari jauh, ada seorang anak laki-laki yang lagi dagang kue zalabiyah, persis ditunjuk sebagaimana yang ditunjuk ahli kubur yang tidak berebutan sesuatu tadi. Wah, ini dia rupanya, kata orang soleh. Dilihatin sambil jualan itu mulutnya komat kamit aja. Ini kita singkat, komat kamit aja, nggak ngasok. Diparanin sama orang soleh tadi, seorang ahli ilmu tadi. Kemudian berkata setelah salam, setelah prolog dan sebagainya, kenalan dan sebagainya, dia cerita orang alim bahwa tadi malam saya ngimpi di sebuah kuburan bentuknya begini. Kemudian saya ketemu ahli-ahli kubur, dia cerita. Kemudian saya ketemu orang laki-laki yang sedang duduk asik memperhatikan itu, bentuk tubuhnya begini, jenggotnya begini, pakaiannya begini, di kuburannya batu nisannya begini. Cerita kepada tukang kue zalabiyah. Kemudian seorang laki-laki yang dagang kue zalabiyah itu berkata, "Hada abi, itu bapak saya, wahai orang tua, itu bapak saya. Saya kenal betul ciri-ciri yang Anda sebutkan." Oh, begitu rupanya. Pantes bapak lu di sana nggak pernah berebut sebagaimana ahli-ahli kubur yang saya mimpikan. Rupanya Anda selama berjualan selalu mengirimkan hadiah suratul Fatihah, selalu memberikan bacaan-bacaan Al-Quran yang Anda niatkan kepada bapak Anda. Saya mimpi bapak Anda gemuk, sehat, subur, nggak mau berebutan. Itu dahsyatnya kiriman seorang anak. Maka benar kata Rasulullah SAW, cara paling ampuh berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah kita senantiasa membacakan ayat-ayat Allah yang kita hadiahkan kepada orang tua. Sedekah, niat sedekah, sedekahnya buat orang tua. Hilang enggak, pahalanya enggak hilang, bercabang doang, bercabang kayak multi level marketing, enggak bakalan hilang pahala bacaan kita. Itu ditulis oleh Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari, ya. Kemudian orang-orang yang berebut tadi nih di kuburan, mereka sedang memperebutkan apa? Itu tadi doa-doa orang
sesama muslim yang melantunkan Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu yang diperebutkan ahli-ahli kubur yang kagak pernah dapat kiriman dari sanak keluarga dan kerabatnya. Itu yang mereka perebutkan. Makanya Rasulullah menganjurkan itu, kita membaca doa. Doanya salah satu minta ampunan kepada saudara-saudara kita, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Makanya kalau ada yang ngata-ngatain tahlilan, ada yang ngata-ngatain hajatan tahlilan, ya berarti kurang piknik, gitu aja, kurang memahami, kurang bacaan, kurang referensi, kurangnya pemahaman terhadap ilmu tersebut. Nggak apa-apa, biarin aja, nggak usah kecewa kita. Gitu. Nggak mungkin itu sampai kalau tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kan begitu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Siapa yang ngajarin? Rasulullah. Nggak mungkin Rasulullah ngajarin kalau itu nggak ada manfaatnya. Kalau itu nggak bakalan sampai. Pasti sampai. Kita doa kayak bentuknya tahlilan, kayak di majelis, kayak bentuknya selamatan, kayak nyampe. Buktinya ya itu. Begitu. Makanya kita jangan sungkan-sungkan di majelis taklim. Langkah kita tetap kita niatin juga buat orang tua kita yang sudah mendahului kita, bacaan kita, majelis kita niatin juga. Biarpun masih hidup, kita niatkan kepada orang tua yang masih hidup, orang tua kebagian berkahnya. Begitu. Apalagi kita bacain di dalamnya kiriman-kiriman Al-Fatihah, senang mereka. Itu yang mereka tunggu. Bukannya kita di rumah kemudian di mobil, kagak ngaruh. Yang ngaruh di dalam, yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal adalah kiriman doa, hadiah, sedekah yang kita niatkan, perbuatan-perbuatan baik yang lain yang kita niatkan untuk almarhum yang telah mendahului kita. Begitu ceritanya. Itu salah satu faidah manfaatnya, supaya nanti kita jangan ragu-ragu. Dan itu harus kita tradisikan dari kemarin, sekarang, dan selanjutnya. Harus kita tradisikan bacaan-bacaan, kiriman-kiriman itu. Jangan sampai hilang dalam bentuk majelis apapun. Begitu. Nah, kita tutup. Nah, sekarang kita lanjut ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih dalam surat An-Naba. Amma yatasaalun.